Jadi kita dari tim podcast Napjo mau ngajak kalian nih buat ketemuan sama Pak Tejo. Siapa sih Pak Tejo itu? Jadi for your information ya guys, Pak Tejo itu adalah seorang dalang atau seorang pemain wayang kulit. Nah, bener banget tuh. Jadi sebelum kita bertemu dengan Pak Tejo, kita mau perkenalan dulu nih. Aku Jeremy. Aku Ari. Aku Clara. Aku Diana. Jadi kalian semua sudah kenal kita kan? Kalau udah kenal, ayo cus ketemu Pak Tejo. Halo guys, jadi kita sekarang udah sama narasumber kita nih. Iya nih, kita udah sama Pak Tejo. By the way, kita sudah sempat kenalan ya guys sama Pak Tejo. Mungkin Pak Tejo ingin memperkenalkan diri dulu kepada para penonton, biar para penonton tahu ini Pak, Bapak itu siapa, profesinya itu sebagai apa. Perkenalkan, saya Sabto Sutejo, ya dengan nama lain T. Bulyong, dalam keturunan Tionghoa dari kota Surabaya. Saya sebagai dalang wayang kulit Gagrak Surakarta atau Jawa Tengah. Oke, terima kasih. Nah, lanjut aja kita ke sesi ngobrolnya. Oke, ayo kita mulai. Nah, jadi berapa lama sih Pak Tejo mendalami profesi sebagai seorang dalang? Saya belajar dalang wayang kulit itu sejak usia 8 tahun, 9 tahun. Lama ya Pak? Saya dalang pertama kali ketika saya usia 10 tahun. Gimana itu Pak Pablo? Di dekat rumah saya, kampung Lapangan Semut Baru, Surabaya juga. Sekarang kena gusur jadi pertokoan. Ya. Itu pertama kali bawain cerita apa tuh Pak? Lakonnya Wahyu Cakraningrat. Kalau boleh tahu nih Pak, durasi pertunjukan wayang Bapak mainkan itu berapa lama sih Pak? Kalau dulu start wayang itu jam 9 sampai jam 5 pagi. Zaman tahun masa masih kecil, itu kalau wayang kulit itu dalang. Pertama kali saya dalang semalam itu tidak sampai jam 5, saya hanya sampai jam 2 pagi aja. Pagi, mulai jam 9 sampai jam 2 pagi. Itu pertama kali ya Pak? Pertama kali dalam waktu dalam durasi panjang. Sebelumnya saya dalang dalam durasi pendek dalam waktu 1 jam, 40 menit, kadang-kadang 30 menit begitu. Itu adalah ekstra sebelum ada wayang kulit acara utama, saya mendahului istilahnya ekstra dalang, muridnya dalang gitu. Yang pentas malam ini dalang A itu ya, dulu saya namanya Bapak Karyono Samsuri. Kalau saya dalang awalnya saya mesti dalang duluan gitu. Untuk istilahnya supaya lancar untuk mendalang kan harus sering pentas. Iya. Intinya seperti itu. Nah, selanjutnya nih Pak, apa sih yang buat Bapak tertarik jadi dalang tuh apa? Sebetulnya saya berawal dari wayang orang. Kakek saya dulu punya wayang orang di daerah Surabaya juga. Tepatnya sekarang jadi Jalan Indragila, ada gedung. Itu dulu gedung wayang orang kakek saya. Kemudian saudara keluarga saya semua sangat menyukai seni tradisional. Rata-rata anaknya sampai cucunya saya diharuskan untuk belajar wayang orang. Di satu keluarga itu harus bisa main wayang. Loh ya enggak, tergantung kan keluarganya tak ada banyak. Tanteku, mamaku, sama aku kan, cucunya, adik-adik kan masih kecil semua. Aku masih 5 tahun itu sudah main Pak di panggung nari Garut Kocok. 5 tahun. Kemudian wayang orang pertama umur 7 tahun. Sudah menghafalkan naskah yang segitu banyak. Lakonnya Parto Promo. Saya ingat sekali pertama kali jadi wayang orang jadi Garut Kocok. Lakonnya Parto Promo. Nah, dalam waktu itu saya kan sering karena suka nonton wayang, otomatis saya pulang di rumah praktek. Anak-anak kecil tetangga saya itu hanya seumur anakku, jangan nonton. Saya main wayang kerdus. Layarnya itu kamu tahu, layarnya taplak meja. Nanti kerajaan di gunung. Soalnya kan wayang orang tuh, wayang keratonnya di gunung gitu. Ini saya yang jadi aktornya, anak-anak tetangga yang kecil-kecil itu nonton di belakang. Tepuk tangan ya, perang, tepuk tangan. Jadi backsoundnya juga ya? Namanya masih anak-anak itu, terus ada temannya dari kakek itu datang. Om, cucunya ini les wayang aja, daripada bakatnya hilang, mending dijadikan dalang aja sekali. Saya belajar dalang usia 9 tahun.
Itu les juga, Pak? Les. Tapi bukan les sekolah ya. Iya, iya. Sekarang kan ada sekolah seni toh. Lesnya gitu gimana, Pak? Ya, ya datang gurunya setiap minggu sekali, Datang ke rumah gitu. datang ke rumah. Terus gurunya ngomong, aku yang ikuti. Apa ya? Belajar 2 orang, yang satu belajar untuk patetan, tutup, bersuara kan dalangnya kan bisa. Istilah sekarang itu menyanyi, ya bisa menyanyi, bisa apa. Nah, latihan ini udah ada gender, ada pengendang. Jadi saya dalangnya diikuti, diiringi mereka 2 orang. Terus kemudian tanggal 17 Agustus saya umur 10 tahun, dalang yang pertama kali. Kebetulan guru saya namanya Pak Jaya Siman tuh ada pentas di situ. Sambung saya wayang penerangan. Wayang penerangan itu tentang Diponegoro, tentang apa sekarang ya itu dari perang, makanya wayang Pancasila pada waktu itu namanya wayang Pancasila. Pada waktu itu namanya wayang Pancasila. Sekarang namanya beda lagi ya, Pak, berarti ya? Ada lagi nama apa? Nah, kemudian saya ganti guru lagi, namanya Pak Karyo Samsuri, semua sudah tahu semua. Yang terakhir Kinarto Sabdo. Yang Itu umur berapa tuh, terkenal. Pak? Saya masih usia 13 tahun. Terakhir les itu usia segitu? 13 tahun. Jadi terus sampai Pak Karyo Sabdo meninggal, saya SMA. Yang ngarang-ngarang lagu-lagu Jawa sekarang dipakai seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai luar negeri lagunya terkenal. Raulaya dan sebagainya, itu yang paling terkenal ya, orang-orang semua suka ya. Raulaya itu banyak juga. Nah, itu guru saya belajar di sana mulai saya SMP kelas 2. Saya dalam wayang kulit juara pertama Jawa Timur dalam anak-anak. Tahu ya, saya usia 13 tahun. Jadi Muda ya, Pak ya? masih kecil. Iya. Saya dalam semalam suntuk itu SMP kelas 3. SMP kelas 3. Jadi 8 jam. Gila. Jam 9 sampai 5 pagi. Mantap. Wah, itu dulu. Sekarang aja enak dalam itu. Waktunya pendek kan. Gak kayak dulu, Pak. Nggak kayak Dulu kan sampai jam 5, sekarang kalau mataharinya tidak kelihatan tidak buyar. Mataharinya sudah mulai menongol lah, itu sudah buyar. Jadi udah kadang-kadang ya kayak adang itu baru buyar dulu. Di malam semalam suntuk itu ya mulai malam banget, pagi sekali. Sekarang jam 3 jam 4 aja sudah orang-orang udah pada ngantuk. Iya, benar. Penontonnya dulu ya kalau di daerah di televisi, kalau nonton Kediri juga itu biasanya pagi-pagi masih banyak pada saat itu. Tahun berapa itu, Pak? 80-an sama saya Udah lama. itu masih bagus. Iya. Nah, setahu kami kan alat musik yang ada di pementasan wayang kulit itu kan gamelan. Selain gamelan itu apa aja ya, Pak? Tim pendukungnya ya sekarang untuk perang ini ya pakai drum simbal, kadang-kadang ada campur sari masuk juga, itu ada elektro, ada kejuk, bass gitar itu ada, tergantung permintaan yang nangkep. Nah, ini nih Pak, aku nih kan sebelum ketemu sama Bapak kan udah literasi dikit nih tentang bahasa yang digunakan dalam wayang kulit kan. Nah, aku nemunya tuh ada bahasa aslinya tuh Jawa kuno. Ada nggak bahasa lain dari bahasa kuno tuh, ada nggak bahasa lain? Ada bahasa Sanskerta, bahasa Kawi, ya begitu. Ada juga Jawanya ada Kromo Madyo, Kromo Inggil, juga Loko juga ada. Masuk semua. Kalau Madyo itu kayak gimana? Tanggung yang antara kita sama-sama orang tua. Kalau yang Inggil itu yang sama orang tua juga bisa. Lebih susah, Pak? Itu sama-sama teman, kadang-kadang temannya lebih tua. Ada nggak sih seperti toko wayang yang biasanya
Kalau menurut saya tergantung dari cerita tokoh utama sentral yang ditampilkan judul ceritanya. Misalnya lakonnya Bimo Bungkus, otomatis tokoh sentralnya adalah Bimo. Ya toh, Bimo itu mencontoh filosofinya ada satria yang gagah, yang punya kemauan keras, dan dia berharap apa yang tujuan kalau A ya A, B ya B, seperti itu. Jadi keinginannya A, misal saya harus berburu, ingin mencapai ilmu kesempurnaan hidup, harus dapat. Walaupun dia naik gunung, nyemplung ke lautan yang luas, dia lakukan. Harus dapat ilmu. Seperti orang kita Pak, peroleh suatu ilmu. Itu ibaratnya harus kita harus cari di mana sampai sedalam mungkin, sampai paling ujungnya juga. Ya, jadi misalnya kita kalau zaman sekarang, kalau kamu sudah SD, SMA, nah mau lanjut ya harus sampai tuntas toh. Iya. Nah, Benar. fakultas S1. Kalau pengen lanjut lagi, misalnya aku jadi dosen harus S2, seperti itu. Nah, ibaratnya kalau dalam bahasa cerita orang Jawa dulu, orang wayangan, dia kan ngambil ilmu kesempurnaan juga. Itu adalah ilmu yang paling tinggi di dalam dunia ini, ilmu yang paling, dan dia akan menyebarkan cover-cover itu, bisa juga dalam bentuk agama, ilmu pengetahuan. Pokoknya segala ilmu yang didapat itu kan diberikan pada murid-muridnya. Makanya dia bernama jadi pendeta bernama Bimo Sekti, karena dia apa yang dia peroleh dia sebarkan ke masyarakat agar masyarakat itu bisa mengerti, tidak masyarakat tidak bodoh dan kita Bojonegoro dan lain sebagainya. Bojonegoro itu adalah tata cara kehidupan antara yang bawah dan atas, yang lebih bawah, yang muda dan lebih tua. Misalnya yang dari pangkat bawah ke atasannya, itu kan ada aturan-aturan seperti itu. Filosofinya ya tentang kehidupan Mas. Jadi rata-rata kan kita hidup itu tujuannya untuk apa? Iya. Dari dia dulu itu kan memperoleh jalannya hidup terang itu ada seorang pimpinan itu harus begini. Sebagai orang pendeta itu harus bisa begini. Itu semua dia peroleh yaitu ilmu tadi itu namanya ilmu sangkan paranisi. Itu ada filosofinya di situ. Dan nanti menebarkan agamanya, bisa agama, bisa punya pengetahuan, gitu loh. Dan kesaktian, nah itu kesaktian. Saya keanuraga. Jadi makanya Bima itu sakti itu karena ya banyak belajar, banyak mencari ilmu, begitu. Nah, semua itu nanti bisa menjadi teladan untuk masyarakat bagi penonton. Wayang itu bukan hanya sekedar tontonan, tapi juga tuntunan untuk masyarakat. Ketika menonton itu ada petuah-petuahnya di dalam situ ada. Oh ini loh petuahnya harus begini. Ini Pak, petua-petuanya itu contohnya apa sih Kak? Satu contoh. Satu contohnya, Iya. kata pepatah aja, urut itu Subrakto lebur dinpa suti. Semua perbuatan yang jelek itu pasti akan kalah dengan perbuatan yang baik. Apapun itu kamu sebagai penipu, sebagai pembunuh, pasti suatu saat akan hancur. Akan ada orang yang betul-betul baik yang bisa mengalahkan itu. Itu yang paling ya. Kita jangan sampai takabur, dengki, misalnya ada rasa milik. Toko Kurawa itu kan orangnya kepemilikan, sakti. Oh, aku harus bisa seperti itu. Oh, saya harus punya ini, harus tak pateni karena kamu nggak mati, kamu nanti. Nah, itu kan istilah jalan dulu kan cedong ini mati itu adalah istilah kalau kamu menang, berarti itulah yang paling di atas. Seperti itu. Kalau beda di zaman-zaman kita, karena ada politik dan sebagainya, apa sekarang lagi viral macam-macam lah, ya kan, sedikit-sedikit diviralkan, seperti itu. Nah, untuk menghadapi ini kita harus bisa antisipasi bagaimana kita itu mengatasi hal-hal seperti itu.
Kenapa pertunjukan wayang yang ada di Indonesia itu jarang ada, Pak? Apakah ada alasan lain selain adanya gadget sama perkembangan zaman itu? Kalau pertunjukannya pasti ada terus. Cuman kita itu kadang-kadang kurang informasi. Iya, benar. Nah, kan di semua pemerintah itu kan buat anggaran yang khusus untuk mengembangkan budaya. Iya. Untuk khususnya Kota Surabaya itu, utama di Surabaya itu ada setiap bulan itu ada pertunjukan seni. Mungkin liburnya kalau puasa itu mungkin tidak ada acara. Terus ada macam-macam, ada ketoprak, ludruk, jaranan, wayang orang, wayang kulit, semua ada kesempatan pentas di tepatnya di Kota Wadas itu di alun-alun Kota Surabaya. Kalau dulu namanya Balai Budaya. Gitu ada. Deket ya. Setiap hari Sabtu ada. Ini bisa jadi informasi juga ya buat para penonton ya. Iya nih. Di Jawa Timur juga ada Taman Budaya itu juga 1 bulan 2 kali untuk mengadakan acara. Di situ acaranya macam-macam juga, ada campur sari, ada yang ketoprak, ada yang ludruk, janger itu belum tahu, satu yang Banyuwangi itu kayak ketoprak tapi dari Bali, kayak gamelan Bali gitu. Janger, Bahasanya juga bahasa Bali. bahasa bukan Bali, bahasa Jawa, Banyuwangi ya. Jadi cuma pakai alat musiknya Bali doang. Iya, kayak Bali, tapi bukan Bali loh. Kayak Mirip-mirip Bali. gitu ya, Pak? Ya, plek Bali. Kalau saya bilang sih plek Bali gitu. Coba kamu lihat di TikTok ada banyak. TikTok apa namanya aku lupa, itu sudah janger gitu nanti yang keluar. Ya seperti itu, macam-macam. Jaranan, bentuknya macam-macam juga loh. Ini Pak, aku lihat kan Bapak pakai dari atas ke bawah kan Iya. kayak Jawa banget nih. Iya. Nah, apa ini baju yang Bapak pakai saat pertunjukan gitu? Ya, saya kalau dalam wayang kulit bergerak Solo pakai baju. Cuman belangkonnya kan ganti juga kadang-kadang. Jadi belangkon Solo Muda atau ini Jadi pakaian ini namanya apa? Ada nama ini namanya beskap, ini belangkon, jarit, stagen, sabuk, keris, selop ada juga ini, selopnya 7 item. Ya. Kalau Jogja belangkonnya udah beda lagi, bajunya udah beda. Surjan namanya ada, surjan juga, beskapnya juga ada. Tapi bentuknya beda, kancingnya di tengah. Surjan itu lebih sederhana banget. Kayak film-film Jawa-Jawa yang ada lereng garis-garis itu Jogja. Belakangnya ada telur asinnya belakang. Ada telur asinnya. Iya, itu Jogja. Yang biasa dimainin itu ketoprak itu ada Jogja. Nah, berikutnya kan gaya wayangan Bapak dan rekan-rekan itu mendapat banyak nih apresiasi dari kalangan anak muda hingga kalangan orang tua. Bagaimana proses memudahkan wayang yang Bapak lakukan dan rekan-rekan supaya wayang itu mudah dipahami oleh masyarakat Nomor sekarang? satu adalah bahasa. Karena anak-anak sekarang kan sulit untuk menerima untuk bahasa Sanskerta, untuk Jawa kuno dan sebagainya. Jadi kita mengurangi bahasa yang seperti itu. Tetap ada sih 1-2 kata, tapi kita banyakkan bahasa yang bisa Jawa yang bisa dimengerti dengan aula muda. Jadi tidak perlu yang terlalu daki-daki, padahal yang nonton tidak ngerti. Yang ngerti cuma di waktu acara limbuan dan guru-guru waktu lawak. Nah, kan ya repot ya. Ya karena hiburannya ya cuma di situ. Penonton-penonton rata-rata yang ditunggu-tunggu sekarang itu malah di situ. Tapi memang nggak apa-apa. Semua berawal dari suka dari hiburan. Tapi lama-lama orang itu akan suka melihat ceritanya, peranan seperti itu. Kalau kita nggak nonton, nggak menyukai, dari mana bisa misalnya budaya itu bisa berkembang? Kalau nggak ada yang nonton, nggak ada yang menyukai. Nah, banyak siasat-siasat kita untuk merekrut para penonton muda agar bisa suka atau mengemari wayang kulit. Satu, piringannya harusnya enak, tampilannya juga. Nah, berbagai cara. Dalam ini ada yang bawa sinden 7 buahnya, dulu hanya 2, 1 sinden itu cuma 1, semalam suntuk cuma 1, ada yang cuma 2, dulu 2 itu sudah banyak. Terus Pak Tanto Sabdo bawa 4 sampai 5 sama dulu.
itu sudah banyak. Tapi sekarang 7, 10, 12 tergantung dengan uangnya. Iya. Orangnya kadang-kadang sekarang wah minta sendirinya cantik-cantik berapa? 7. Sekali pertunjukan itu bayarannya berapa sih? Sebetulnya itu relatif ya. Tapi rata-rata dalang-dalang itu bermacam-macam harganya. Sekitar ya ada yang 50, ada yang 10, ada 25, ada 30, ada 25, 20, ada yang 75, tergantung kelas berapa yang Anda miliki. Kalau senior dan punya nama otomatis mahal di atas 50. Ya. Kalau yang sedang-sedang saja di bawah 50. Yang Bapak perhatiin nih dari anak muda itu karakteristiknya anak muda itu apa sih yang Bapak perhatiin sehingga mereka itu mau buka diri lah buat mencintai budaya wayang ini. Yang jelas itu di aja. Melihat anak muda yang pasti suka sama dia. Sini ini cantik-cantik. Iya. Itu. Terus iringan gamelannya. Gamelannya kalau orang dulu kan klasik ya. Penonton anak muda-muda wah ngantuk sini dalangi kok oyok ini. Sekarang begitu keluar jreng. Untuk mengikat menarik masa penonton itu suka. Dan kita dibawa suasana yang segar. Gitu. Jadi memang setiap ngomong pun harus banyak bisa memberikan dalang pun bisa dagel juga. Kenapa? Kalau tidak begitu kita ngomongnya serius saja penontonnya ya bosan dan terlalu tegang. Ya ada tegang, ya ada sedikit kata-kata istilahnya membuat penonton itu segar ya ada tertawanya sedikit. Jadi slow, ada slownya juga. Kan gini kan Mbak, banyak yang suka kan Mbak sama pertunjukan wayang Bapak karena nggak ngebosenin terus kontekstual gitu Pak ya fansnya. Terus bagaimana cara Bapak mementaskan wayang itu biar nggak ngebosenin gitu Pak? Ya kita membuat waktunya tidak terlalu lama karena dulu satu adakan itu membuat waktu sampai 1 jam lebih. Kan wayangan kan 8 jam tuh. Iya, Nah, sekarang sejak di era 2000-an itu mainnya biasanya jam 5 maju jam 4. Terus sekarang sebelum apa ya orang Jawa pagi itu apa? Nah, subuh. Sebelum subuh harus sudah buyar. Ada yang seperti itu. Sekarang rata-rata sebelum subuh sudah buyar. Begitu subuh sudah selesai. Jadi dalang harus sudah tahu nanti sebelum jam 4 atau dekat jam 4 sudah siap-siap mau habis. Dan sekarang apalagi sejak pandemi ini main dia juga jam 8 udah maju. Karena jam 2 udah selesai sudah ada. Jam 3 sudah selesai sudah ada. Tergantung jalan cerita dan lawaknya. Lawaknya panjang otomatis. Iya. Kan dalam era globalisasi sekarang, menurut pengamatan Bapak nih, bagaimana sikap kalangan muda terhadap kemodernan wayang dan apa ya yang bisa dimanfaatkan nih dari era ini agar wayang itu tidak punah? Dimanfaatkan. Iya. Itu dari diri kita sendiri, anak muda sendiri. Sekarang dari pihak dalang sudah mengangkat musik lain, etnis lain, mungkin seperti ada biola, ada saksofon, ada lain-lainnya untuk membuat suasana itu lain. Nah, karena apa? Penonton itu dibuat beda karena pendengaran suara juga. Wah, ini udah modern ya. Yang tawang bisa dibuat seperti jazz. Iya. Yang tawang dibuat jazz ada. Terus dibuat rock. Ada lagi apa gitu? Sebentar aku lupa. Jadi katanya. Iya Pak. Juga ada dibuat lagunya rock. Terus lagu langgam dibuat iringan Bali. Karena istilahnya untuk membuat penonton itu senang bertahan nonton, kita berupaya memikat anak-anak muda senangnya ya musiknya itu. Berarti dalang-dalang itu mengikuti anak muda zaman sekarang ya? Iya sekarang itu. Cuman kadang-kadang info dalang-dalang itu masih kurang bisa membagikan info via
oh tanggal sekian, hanya mengandalkan kirim tadi gambar. Iya, iya. Dan itu belum tentu bisa booming ya. Iya. Kecuali dilempar ke grup. Iya, Jadi saya punya teman, ini rencana ibu corona, caranya seperti itu. Nah, itu masih ada tuh media bahasa lain kayak TikTok, ada Instagram, Facebook. Kalau untuk yang sekarang itu waktu itu sudah Facebook, Iya. yang muda-muda, yang muda-muda masih suka Instagram. Iya, bener. Supaya kita tetap dikenal gitu loh. Tujuannya cuma, oh Pak Johan ini suka ini, suka ngecer. Oh Pak Johan ini suka ini, suka mejeng. Ya, ada kalau soalnya saya kayak di TikTok ada tampil nyanyi, ada tampil apa gitu. Ya kadang-kadang pas saya MC, saya juga saya jalan juga bisa MC juga. Manten-manten atau apa. Berarti kalau misalnya kita ada acara-acara nih, mengundang Bapak tuh bisa ya? Iya bisa. Semua yang bisa berhubungan dengan seni kita lakukan. Baik. Baik, Pak. Ada nggak? Tapi menurut Bapak nih, wayang apa sih yang bisa jadikan sarana edukasi gitu di zaman sekarang? Wayangnya itu harus pendek. Dan lakunya pilih tema apa? Tema sejarah atau tema tentang apa? Saya tahu tentang sejarah itu Majapahit bisa, tentang Republik misalnya perjuangan Soekarno, Indonesia Merdeka, apa itu juga ada yang namanya wayang dulu. Zaman dulu namanya wayang pertama Pancasila atau apa juga ada buku itu. Nah, bisa seperti itu. Nah, supaya penontonnya yang acara undang acara wayangan 2 jam. Kenapa harga wayang 2 jam itu mahal? Hampir sama dengan wayang semalam sudah. Kenapa? Proses buat iringan tuh sulit. Nah, karena kalau nonton semalam suntuk sama main 2 jam, dalangnya itu tidak banyak bicara, yang penting poin-poinnya, tapi iringan terus jalan. Nah, kalau iringan jalan terus otomatis butuh waktu untuk latihan banyak. Iya, bener-bener. Otomatis dia latihan makan, minum, transportasi mereka datang latihan. Itu harus kita, makanya yang membuat mahal itu 2 jam kok. Ya enak banget, nggak terserah. Mau nangkal sering kenapa? Nangkal semalam suntuk itu dalangnya kan bebas ngomongnya gitu. Dipanjang no tak pendek no tak panjang tak pendek. Terserah. Kalau waktunya masih panjang dalangnya ngomong nggak entek. Nah, itu. Kadang-kadang penontonnya sampai nggak ngerti-ngerti. Oh, apa dari? Bisa cerita sendiri. Iya, Pak. Kan terlalu banyak. Tapi ada juga yang bisa walaupun terpanjang dia bisa menyampaikan dengan dia gayanya ada si penontonnya bisa pertama bisa senyum-senyum. Nah paling enggak itu tuh harapannya enggak bosen nonton wayang. Intinya seperti itu. Kalau bisa dalam nonton wayang itu enggak bosen ya bagus. Tapi rata-rata sekarang dalam itu kan manusia itu kan banyak punya pekerjaan. Pagi sudah kerja, kemarin nggak bisa nonton sampai selesai. Hiburannya selesai pulang. Nah, orang nggak di daerah-daerah itu nangkep tidak Sabtu Minggu dok. Senin, Selasa, pokoknya hari baik apa aku mantu, tapi hari Selasa ya Selasa ini Selasa pagi apa Selasa kliwon ya tanggal ini kita wayang. Tidak lihat kayak di Surabaya, aku DKI ya milih malam minggu penonton pengunjungnya banyak yang diundang datang semua. Oh, iya toh. Iya, setuju. Aslinya kalau secara pandangan, secara lebar. Kalau orang nanggap wayang itu yang medalyo itu yang bongo itu waktunya lebih panjang. Misalnya kalau di pesta kan hanya 2 jam. Loh, kalau di wayang orang kamu datang bongo jam 1 pagi ya nggak apa-apa kan? Iya. Terserah tuh. Pokoknya nonton aku isi kayak iso teko. Masa aku jam 7 kamu udah datang jam 10. Jam 12 kan bisa datang. Kalau ada Biasanya itu udah diceritain. oh tidak ceritanya udah lewat ya. iya itu di luaran lah di pandangan kita sendiri toh ya kan. Nah, kalau aku nggak wayang nih penontonnya so ya selain nanggapnya tetangga kan dan berharap yang tamu juga yang diundang juga banyak orang. Sebelum pertanyaan terakhir nih Pak, saya mau tanya, Bapak itu ada harapan nggak sih buat para seniman yang ada di Indonesia, seniman pewayangan gitu Pak, buat dunia pewayangan di masa depan itu gimana, kedepannya itu kayak gimana? Ya, saya berharap untuk dalam muda-muda sekarang
untuk meningkatkan kualitasnya, baik itu dalam segi peran, untuk wacono bicaranya, atau suluknya itu dan suara, untuk selalu mengikuti perkembangan gitu. Jadi saya ini tidak habis tetap terus belajar, jangan putus belajar. Karena apa? Untuk belajar itu menambah wacana kita dan menambah pengetahuan kita agar lebih maju dan tidak akan kembali ke belakang, langsung maju terus gitu loh. Karena setinggi-tingginya langit masih ada yang lebih tinggi. Iya, benar. Nah, yang terakhir nih Pak, ada nggak sih pesan buat generasi muda kayak kita ini? Iya. Pesan yang mau disampaikan? Untuk saat ini, untuk teman-teman semua dan adik-adik semua, saya harapkan budaya tradisional Jawa khususnya ya, ini tidak hanya wayang kulit aja, masih banyak tradisi seperti ketoprak, ludruk, jaranan, reog dan lain-lain, masih banyak. Cobalah, tontonlah apa yang tidak bisa menyukai, mengagumi. Dari situ Anda bisa mengerti, oh budaya Indonesia itu luar biasa. Iya, benar-benar. Kalau kita tidak nonton, tidak sering nonton juga, bagaimana bisa berkembang budaya tradisional Iya, benar. dari diri kita sendiri. Bagi kamu yang muda, bangkitlah agar supaya kita mencintai budaya kita. Terima kasih banyak nih buat waktu yang telah diluangkan buat ngobrol bareng-bareng kita ini. Semoga sesi ngobrol kali ini bisa memberikan banyak informasi bagi kita dan juga para penonton. Iya. Semoga para penonton bisa terhibur juga bahwa ini hanya cerita-cerita, namun bisa menambah wacana untuk teman-teman. Terima kasih Pak Tejo. Oke guys, kalau sudah paham kan tentang wayangnya seperti apa, filosofinya seperti apa, pakainya seperti apa, dan lain-lain. Nah, jadi kesimpulan dari ngobrol-ngobrol sama Pak Tejo tadi itu adalah kita sebagai generasi muda ya khususnya harus lebih mendalami tentang budaya-budaya kita, kayak budaya lokal contohnya yang paling umum ya, kayak wayang kulit itu tadi kan banyak kan dapat informasi kan, jadi kita tuh harus melestarikan budaya lah intinya gitu. Jangan lupa ya guys untuk nonton pertunjukan seni punyanya Pak Tejo nanti, dan detailnya akan saya taruh di deskripsi ya nanti. Oke, terima kasih teman-teman karena sudah mau menonton podcast ini sampai akhir. Maaf kalau podcast ini masih ada yang ngebosenin atau kekurangan lainnya. Jangan lupa untuk like, Komen. Share. Dan subscribe. bye bye guys, sampai jumpa di Selama Learning selanjutnya.